Topan Lekima, 28 orang tewas dan 1 juta orang mengungsi di Cina. Sedikitnya 28 orang tewas dan lebih dari 1 juta mengungsi dari rumah mereka ketika Topan Lekima menghantam Cina menurut media pemerintah. Pihak berwenang mengatakan kematian itu disebabkan tanah longsor yang dipicu oleh badai. 10 orang lainnya dilaporkan hilang. Lekima mendarat pada dini hari di Wenling yang terletak di antara Taiwan dan ibu kota finansial Cina, Shanghai. Badai itu awalnya disebut sebagai topan super tapi sedikit melemah sebelum mendarat. Bencana tanah longsor yang fatal terjadi di Wenzhou di dekat badai itu mendarat, kata media pemerintah. Bencana itu terjadi setelah waduk alami terbentuk menampung air dari hujan lebat sebelum runtuh. Lekima sekarang perlahan-lahan berliku ke utara melalui provinsi Zhejiang dan diperkirakan akan melanda Shanghai yang memiliki populasi lebih dari 20 juta jiwa. Petugas penanggulangan bencana berjuang untuk menyelamatkan para pengendara yang terjebak air bah, pohon-pohon tumbang dan terjadi pemadaman listrik yang meluas. Pihak berwenang di Shanghai membatalkan lebih dari 1.000 penerbangan dan membatalkan layanan kereta api seiring kota itu bersiap menghadapi badai. Badai diperkirakan akan semakin melemah pada saat mencapai Shanghai, tetapi masih akan membawa risiko tinggi banjir yang berbahaya. Sekarang zona bencana sebagian besar berada di zona integrasi desa kota, kata Fu Songliang, kepala tim penyelamat untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ningbo. Daerah-daerah ini merupakan dataran rendah ketika banjir dari daerah pegunungan bertemu dan turun. Daerah ini terdampak serius, katanya kepada kantor berita Reuters. Pemerintah kota Shanghai telah mengungsikan sekitar 250.000 penduduk, sekitar 800.000 lainnya di provinsi Zhejiang juga dievakuasi dari rumah mereka. Diperkirakan 2,7 juta rumah di wilayah itu kehilangan daya karena kabel listrik jatuh akibat angin kencang, kata media pemerintah Cina. Ini adalah angin topan ke-9 yang melanda Cina tahun ini, kata kantor berita Xinhua, tapi badai terkuat dalam beberapa tahun. Badai itu awalnya diberi peringatan cuaca tingkat tertinggi di Cina, tapi kemudian tingkatnya diturunkan menjadi orange. Perakiraan cuaca di Cina mengatakan badai bergerak ke utara dengan kecepatan 15 km per jam. Badai sebelumnya melewati Taiwan, menyerempet ujung di wilayah utaranya dan menyebabkan sejumlah warga terluka serta beberapa kerusakan properti. Datang hanya sehari setelah gempa bermagnitudo 6. Para ahli memperingatkan bahwa kombinasi gerakan bumi dan hujan lebat meningkatkan risiko tanah longsor. Lekima adalah salah satu dari 2 topan di Pasifik Barat saat ini. Lebih jauh ke timur topan Krosa menyemai hujan lebat di Kepulauan Mariana Utara dan Guam. Badai ini bergerak ke arah barat laut dan bisa menghantam Jepang pada pekan depan menurut perakiraan cuaca. Cina jadi negara dengan polusi udara paling mematikan di dunia. Persoalan global yang terus menjadi perhatian adalah soal polusi udara. Organisasi Kesehatan Dunia menyebut 5,5 juta orang meninggal karena polusi udara setiap tahunnya. Dikutip dari The Independent, peneliti spesialis obat pernafasan dari Imperial College London, Profesor Qian Fan Chung, mengatakan Cina dan India merupakan 2 negara paling berpolusi di dunia. Daerah yang paling tercemar adalah di Cina dan India dan juga beberapa belahan dunia lainnya, kata Chung. Chung menyebut polusi udara di London melebihi batas normal yang ditetapkan Uni Eropa. Meski begitu, polusi di London tidaklah seberapa dibanding dengan kota besar di Cina dan India seperti Beijing dan New Delhi. Di antara Cina dan India, Cina merupakan negara dengan pencemaran udara paling mematikan di dunia. Sekitar 1,6 juta orang meninggal karena polusi ini di Cina setiap tahunnya. Terkait hal ini, pemerintah Cina telah berjanji untuk membuat langit mereka biru kembali, salah satunya dengan mengalihkan fokus ke energi baru terbarukan dibanding baja atau batu bara. Hal kontroversial yang disampaikan Cina terkait hal ini adalah niat mereka untuk membatasi populasi Beijing dan Shanghai. Cina ingin mereka melawan apa yang disebut penyakit kota besar. Seperti diketahui, populasi Beijing akan mencapai 23 juta jiwa pada 2020, sedangkan Shanghai akan memiliki populasi 25 juta jiwa pada 2035.
Gelombang panas terjang Cina, suhu permukaan trotoar capai 60 derajat Celcius. Gelombang panas menerjang provinsi Guangdong dan Hebei, Cina. Situasi itu membuat Badan Meteorologi mengeluarkan peringatan pada warga dan kebutuhan listrik melonjak. Badan Pengamat Meteorologi Provinsi Hebei mengeluarkan peringatan oranye untuk suhu tinggi atau level kedua tertinggi dalam sistem peringatan cuaca 4 tingkat di Cina. Di kota Xingtai, suhu tertinggi mencapai 39 derajat Celcius, memaksa para pejalan kaki menggunakan topi dan baju pelindung matahari. Di kota Handan, suhu di sebagian besar tempat mencapai lebih dari 37 derajat Celcius. Di kota Xixian, suhu aktual di permukaan trotoar mencapai 60 derajat Celcius. Truk-truk penyemprot air dikerahkan untuk membantu menurunkan suhu jalan. Hari ini panas ekstrim, terasa gerah saat berada di luar. Saya telah melakukan semua cara untuk melindungi diri saya dari matahari, seperti tabir surya dan topi, ujar seorang warga di kota itu dilansir Al Jazeera. Di Provinsi Guangdong, penggunaan listrik terus meningkat sejak Juni. Banyak kota mengalami konsumsi listrik tertinggi dalam rekor selama akhir pekan lalu. Akibat suhu tinggi, sehingga penggunaan pendingin udara atau AC meningkat drastis. Penggunaan listrik di provinsi itu mencapai 112,5 juta kilowatt atau naik 3,25% dari rekor tertinggi tahun lalu. Ombak darah di Cina dipercaya sebagai tanda kiamat. Ombak berwarna merah darah menggegerkan warga di kota Shenzhen, Provinsi Guangzhou, sebelah selatan Cina. Pengunjung pantai Shenzhen kaget dengan fenomena ajaib tersebut. Warga awalnya menduga warna merah tersebut dari darah ikan yang dimangsa hiu. Namun dugaan ini mental karena tidak tercium aroma amis. Sementara itu warga lainnya justru mengaitkan dengan tulah dalam kitab Injil yang menyebut terjadi hujan darah pada kisah Nabi Musa. Warga juga percaya ini sebagai pertanda mendekati hari kiamat. Namun berdasarkan hasil penelitian Dinas Kelautan setempat disimpulkan warna merah tersebut disebabkan oleh ganggang merah atau Octiluca scintillans yang mengalami ledakan populasi. Kepala Dinas Kelautan Shenzhen Zukai menyebutkan ganggang tersebut tidak beracun, meski demikian air laut tersebut masih perlu diperiksa. Jadi kami menyarankan warga dan wisatawan tidak bersinggungan dengan air laut terlebih dahulu.